Selamat siang hadirin sekalian, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Hari ini kita akan melaksanakan pesta orasi demokrasi dengan kedua calon kepala desa. Nah, kira-kira siapa sih kedua calon kepala desa kita ini? Oke, hadirin sekalian, kedua calon kepala desa kali ini adalah yang pertama ada Oki dengan Nurtandia Sapitra yang dipanggil Oki. Dan yang kedua adalah area penyaman dan sebagai jenis dari para menteri. Itu adalah kedua kita sekarang untuk alur dan aturan Pandu. untuk alur dan berdasarkan yang definisi saling budaya 20 kita serta penjawabannya dari audiens dan adu argumen. Masing-masing calon kepala desa beri durasi selama 2 menit. Diharapkan para audiens tidak menunjukkan tindakan yang aneh agar orasi demokrasi ini tetap berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja kita menentukan kedua calon kepala desa kita. Selamat untuk saudara Oki dan Denis. Oke, silakan dimulai dari saudara Oki untuk menyampaikan visi misi. Oke. Ya, perkenalkan saya Oki Ageng Samudra. Saya akan membacakan visi dan misi saya sebagai calon kepala desa pada tahun ini. Yang pertama, saya akan jelas mensejahterakan masyarakat, lalu memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan tentunya menyediakan pendidikan yang selayak-layaknya untuk generasi kita berikutnya agar generasi kita berikutnya mendapatkan pendidikan serta bisa memiliki lapangan kerja yang lebih luas lagi. Sekian dari saya. Silakan untuk saudari Jenis. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sinsara Lasmiawan. Saya di sini akan memberikan informasi tentang visi saya sebagai calon kepala desa. Visi dan misi saya adalah saya ingin menjadi pemimpin yang jujur, terbuka dan bertanggung jawab, serta saya juga akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan saya akan menyediakan energi terbarukan yang akan dapat mengurangi polusi yang ada. Sekian dari saya. Oke, boleh sekali dari pihak. Oke, ini sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Saya mau langsung tanya jawab. Silakan. Saya mau bertanya tentang energi yang terbarukan. Oke, pertanyaan saya itu ya sama seperti tadi. Apa yang dimaksud dengan energi terbarukan yang ada dalam visi misi Anda sebagai calon kepala desa yang di tahun kali ini? Visi dan misi saya akan menyediakan kendaraan listrik, jadi seperti mobil listrik dan motor listrik guna untuk mengurangi polusi udara yang ada. Oke, saya melihat tadi dengan penjelasan Anda itu tentang kendaraan listrik seperti motor listrik dan hal-hal kendaraan transportasi yang berbau kelistrikan. Nah, memang itu mungkin suatu hal yang menjadi solusi agar kita bisa mengurangi polusi yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan, salah di desa kita ini. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan menggantikan kendaraan bahan bakar fosil dengan kendaraan bahan bakar listrik, yang padahal listrik itu menjadi hasil dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap atau batubara, apakah dengan cara yang seperti itu akan memutus rantai penyebaran polusi? Padahal kita tahu kalau desa kita itu masih membutuhkan yang namanya PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap atau batubara, yang menjadi salah satu kunci penyebaran polusi, dan itu masih menjadi kebutuhan kita dalam menyuplai energi listrik. Nah, caranya itu gimana memutus rantai penyebaran polusi tersebut? Silakan jawab.
saya akan katakan. Ya, seperti yang kita tahu, tadi kan saya bilang kendaraan listrik itu saja yang membutuhkan listrik dari PLTU. Ya. Tetapi kunci dari penghasil polusinya itu pasti yang satu, karena kita hanya mengambil dari PLTU. Nah, kalau kita pakai dari bahan bakar fosil, tentu saja nanti dari penghasil polusi itu ada dua. Nah, lalu ini, kalau kunci penghasilnya cuma satu, pasti kan kita nggak menghasilkan terlalu banyak emisi yang tentu saja dapat menimbulkan penyakit. Nah, Anda kan sepertinya juga memiliki penyakit asma ya. Oke. Saya bilang aja yang calon gimana? Daripada kan kalau saudara mencalonnya diri terus tiba-tiba susah dong ya. Ya. Sangat lucu sekali penjelasan ini sampai harus menyinggung permasalahan fisik saya. Saya jadi bingung etika dan moral Anda itu belajarnya itu dari mana gitu ya. Ya saya tidak masalah kalian maupun Anda ingin membina kekurangan dalam fisik saya itu sangat baik, tapi itu masalah etika dan moral itu mungkin menjadi salah satu image yang akan buruk kepada Anda terhadap tapi saya nggak peduli, saya akan fokuskan ke kasusnya aja. Oke, kasusnya itu meskipun kita tahu kalau kendaraan listrik itu memang bisa mengurangi polusi, tapi kita kan juga perlu memutus salah satu kunci rantai penyebaran polusi tersebut, yaitu salah satunya dengan mungkin ya bahasa kasar itu harus menutup PLTU, pembangkit listrik tenaga uap,